Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Arafat nomor urut 2. Saya Kini Syakafani Putri nomor urut 18. Saya Saratul Nawawi nomor urut 35. Saya Liza Nur Samsul nomor urut 16. Kami di sini ingin mewawancarai rumah makan dapur Hertasi. Dari mana, Dek? Dari SMA 17 Ibu. Oh, 19 ya. Makassar ya? Iya. Ini tujuannya ke sini mau apa ya? Rencana mau kita mewawancarai terkait usaha yang sekarang kita lakukan. Oh, gitu. Mata pelajaran apa kalau boleh tahu? Anak-anaknya Kakaknya kimia. Oke deh, kalau begitu mari kita bertukar atau sharing ya. Kita sharing tentang usaha dapur Hertasi. Oke. Tapi tante, kalau boleh tahu siapa nama tak? Nama saya Ibu Anti. Ini nama usahanya dapur Hertas Nindi. Ya, dapur Hertasi. Jenis usaha apa yang kita jual biasanya di sini, Bu? Jadi ini kita jualan makanan kuliner Makassar. Jadi semua makanan-makanan tradisional Makassar, makanan rumahan. Di mana lokasi detailnya? Jadi lokasi dapur Hertasning itu di jalan langsung bisa ketahuan ya karena ada dapur Hertasningnya. Iya. Pasti di jalan Hertasning nomor 52. Bagaimana alasan sehingga muncul ide untuk buka usaha ini? Jadi ide awal terbentuknya rumah makan ini awalnya itu ini kan ownernya ada 3. Jadi kita itu dari dasar pertemanan, kita bersahabat bertiga, kemudian kita punya hobi yang sama, jalan, makan, terus semuanya juga suka masak, suka makan. Jadi akhirnya kita berpikir kenapa enggak kita bikin usaha yang dimana usaha itu kita bertiga, kita juga punya hobi, kita juga punya, jadi ada kegiatan lah misalnya gitu. Jadi akhirnya kita bikinlah rumah makan dapur Hertasning. Dapur Hertasning itu makanannya itu makanan kuliner Makassar. Jadi makanan rumahan konsepnya. Gitu. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk ini? Alatnya dan bahannya sama dengan rumah makan yang lain ya, restoran yang lain sama lah. Tetap ada bahan-bahan makanan, bahan baku, terus peralatan juga. Nah di sini peralatannya yang agak membedakan dengan restoran lain karena kita menggunakan dari gerabah. Ya nanti kalian lihat bentuk gerabahnya. Jadi gerabahnya itu kita beli langsung ke Jogja. Karena di sana itu kalau untuk urusan gerabah dia lebih artistik gitu ya. Nah itu yang membedakan dengan rumah makan yang lain dari segi peralatan. Biasanya Ibu suka duka apa yang kita jalani biasa selama mendirikan ini usaha ini? Suka dukanya pasti ada. Sukanya ya kalau misalnya rumah makannya rame ya, terus banyak orang yang suka dengan makanan kita, tentu kita sangat terapresiasi, pasti kita sangat senang. Tapi dukanya juga kalau misalnya seperti usaha yang lain ya, kadang rame, kadang sepi, kadang juga apalagi kalau misalnya hujan, biasanya itu pasti sepi yang datang. Gitu. Kalau ada nggak berdampak sama usaha kita pas selama COVID? Ada banget. Jadi kebetulan dapur Hertasning itu dibuat sebelum COVID. Jadi 3 tahun yang lalu ya. Kita itu di awal Desember. Pokoknya dia belum COVID.
Desember 20 kalau nggak salah ya. 19 ya. Jadi kita sudah berjalan berapa bulan, kemudian tiba-tiba COVID. Nah, waktu COVID itu pemerintah langsung ada kan pengumuman yang kita tidak boleh jualan selama 2 minggu kayak gitu. Itu otomatis kita langsung tidak ada pemasukan, langsung sepi gitu. Tapi setelah ada lagi peraturan bahwa boleh tapi tidak bisa dine in, jadi akhirnya kita buka untuk take away gitu, jadi buy online. Oke. Biasanya apa yang paling best seller di sini, Bu? Kayak Best seller itu makanan khas Makassar. Kalau ikan seperti ikan palu marah, ikan bandeng, iya ikan bandeng palu marah, dengan ada ayam serundeng, terus sayur ada racak mangga, itu semua yang jadi best seller buat kita. Biasanya kita selama ini supaya ini usaha berkembang pesat, Ibu, kita pakai strategi apa supaya dikenal sama orang-orang ini? Itu berarti strategi pemasaran ya. Iya. Strategi pemasarannya itu kebetulan kan sekarang mau anak kecil, mau orang tua, mau laki perempuan semua menggunakan handphone. Inilah zamannya ini yang paling enak dalam strategi pemasaran, karena kita strategi pemasaran itu kita menggunakan selain dari mulut ke mulut ya, dengan orang yang datang langsung, ada juga kita by media. Jadi IG, ada IG-nya, WhatsApp, ada di Facebook gitu. Jadi jauh lebih gampang lah untuk mempromosikan. Usaha kita ini ada bekerja sama sama Grab tidak? Kayak Ada. Jadi kita kerjasama dengan Grab, Gojek. Gitu. Apa jenis kemasan yang digunakan? Kemasan yang digunakan kalau misalnya, jadi kemasan itu ada 2 dong. Jadi kalau yang dine in kita tetap menggunakan piring seperti biasa, seperti rumah makan lainnya. Kalau take away kita menggunakan bag. Jadi ada bag yang tentunya dia bisa yang ramah lingkungan ya. Kita tidak menggunakan styrofoam, tapi kita menggunakan bag atau dos. Gitu. Di sini kita punya karyawan, Ibu? Punya. Karyawan saya ada 3. Itu bekerja setiap hari atau ada shift-shiftnya begitu? Jadi kita kebetulan rumah makan ini kan kita buka dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi kita tidak ada shift. Jadi full day sampai jam 5 aja. Kalau mau tahu, Ibu, berapa biasa gaji per karyawannya itu? Sebenarnya gaji karyawan itu rahasia perusahaan, iya sih. nggak apa-apa. Jadi kalau masalah gajinya kita mengikutlah dengan UMR setempat. Gitu. Dan bagaimana itu rincian biaya bahan baku yang kita gunakan? Kalau rincian bahan baku itu kan tidak semua bahan baku yang kita gunakan sama. Jadi misalnya sebenarnya kalau rincian biaya juga itu untuk bahan baku itu termasuk salah satu rahasia perusahaan sebenarnya. Jadi contohnya misalnya yang best seller aja ya, misalnya palu marah. Palu marah kita pemilihan bandeng, ikan bandeng kan, ikan bolu kalau orang sini bilang, itu rata-rata yang per ekornya 20.000. Ya, 20.000. Terus diolah dengan bahan-bahan yang lain, ditambah lah misalnya 20.000 ditambah berapa dengan yang lainnya, kemudian terbentuklah harga pokok produksinya, terus ditambah profit, harga jual gitu. Kalau boleh tahu, Ibu, apa yang membedakan resep kita sama resep restoran lain, Ibu? Adakah? Nah, kebetulan dapur Hertasning ini banyak sekali saingannya di sini. Daerah Hertasning itu mulai dari ujung sampai ujung sana itu semua kita dikelilingi oleh restoran. Malah restoran-restoran bukan yang kecil-kecil ya, semua restoran besar. Nah, itulah yang membedakan konsep kita. Kembali lagi di pertanyaannya di konsep ya. Kenapa kita membuat rumah makan beda dengan yang mereka? Kalau rumah makan yang lain itu kan makanan yang hampir siap saji ya, kayak nasi goreng, mie goreng. Nah, kalau kita ini makanan tradisional, jadi benar-benar makanan rumahan. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau orang kantoran itu kan kalau dia di kantor tuh, kebetulan saya juga pernah kantoran. Jadi kalau kita makan itu melulu ayam. Nah, kalau kita bosan ayam kita makan daging, kita keluar makan mie goreng, nasi goreng. Nah, kalau makannya
kita berada di daerah restoran-restoran, kita membuat satu konsep yaitu makanan khas Makassar. Jadi betul-betul kamu makan di rumah, kalau di restoran ini persis makan kamu di rumah. Gitu. Palu mara, sayur bening, ditambah ikan bakar misalnya, ditambah racak mangga, itu nggak ada di sekitar kita. Gitu. Bisa ditahu Ibu apa resepnya yang paling besar tadi? Yang palu mara ya? Iya, palu mara. Ya, boleh. Mau langsung di sini atau mau ditulis? Bisa kita jelaskan secara ringkas Oh nanti ya, kita jelaskan saja sebenarnya. Jadi kalau palu mara itu ikan bandeng. Misalnya kita ambil satu potong ya, satu potong ikan bandeng kita potong 4, dibersihkan. Kemudian bumbunya itu bawang merah, bawang putih ditumis. Setelah ditumis, diturunkan kunyit, air asam, turunkan ikannya, sudah tambah air sedikit, begitu. Bisa kita tahu Ibu rincian, biasa kan pasti ada untung atau ruginya kan selama Ya. kita menjalani itu, bisa kita tahu rinciannya Ibu misalnya? Rincian Perkiraan saja. perkiraan. Kalau perkiraannya misalnya kalau kuliner itu kan rata-rata kita mengambil profit itu sekitar 40%-an lah. Jadi setelah semua dihitung berapa harga pokok produksinya, ditambahkan 40% profit, nah itulah harga pokok penjualan namanya. Biasanya per minggu untung yang kita dapat berapa atau per bulan gitu? Kalau sehari itu omset ya, belum dipotong operasional ya. Oh, iya. Omsetnya itu bisa sekitar per hari itu 1,5. Ya, sekitar itu per hari ya. Ada lagi? Kira-kira apa yang menjadi permasalahan utama dari usaha Ibu? Permasalahan utama, kalau permasalahan itu kayaknya minim ya, karena kebetulan kita kan memang hobi gitu loh. Paling permasalahannya ya kalau misalnya sepi, misalnya hujan, force major ya, hujan ya sepi. Tapi terkadang juga nggak bisa juga dianggap itu masalah, karena kadang-kadang kalau hujan tidak ada yang datang, itu orang-orang kantoran itu by phone pesan. Jadi ada yang namanya, jadi saya itu selain catering rumahan, ada juga catering kantoran. Jadi kadang-kadang orang kantor yang tidak sempat ke sini, yang kebetulan customer kita yang sering, itu by phone. Setelah jadi pesan Grab terus nanti transfer gitu. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah lah, hampir kecil lah, iya masalahnya. Kita kalau misalnya Ibu, kita ada tidak kayak planning atau rencana yang mau kita lakukan ke depannya tapi belum tercapai sekarang? Ada banget. Rata-rata rumah makan itu kalau kita mau rencana planning itu pasti kita mau pengembangan yang lebih besar. Misalnya seperti dapur atasnya yang misalnya cuma lantai 1, sampai mungkin kita mau jadikan lantai 2, ataukah mungkin kita di depan itu kita buat teras. Bisa pengembangannya ke selain kuliner makanan berat, mungkin juga bisa untuk kue-kue, untuk cemilan-cemilan. Itu rencana yang ke depannya. Ada lagi? Itu ya mungkin Ibu kami mungkin apa yang dibutuhkan saat ini dari pemerintah, itu mungkin kayak saran dari untuk pemerintah untuk itu. Oh ya. Ini kan usaha kuliner begini semakin berkembang ya. Jadi ini termasuk adalah usaha kecil. Jadi kalau harapan kami sama pemerintah, kalau bisa untuk UMKM ya, itu bisa lebih, misalnya nih setiap rumah makan kecil bagaimana caranya dia membesar, tapi kita tidak punya dana terbatas, modal terbatas. Jadi mungkin harapannya pemerintah itu lebih memperhatikan pengusaha-pengusaha yang kecil, misalnya dengan cara memberikan dana segar UMKM, hubungannya yang mudah, itu aja. Karena
dan mempermudah untuk pengusaha-pengusaha kecil seperti dapur Tasnim itu untuk lebih gampang mendapatkan dana itu lewat UMKM begitu, atau dana kur misalnya, jangan dipersulit persyaratannya misalnya begitu. Lagi? Itu ada lagi? Ya. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan nanti ditulis aja. Ya.